Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. 1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di babak final tingkat provinsi Kalimantan Barat, di mana adik-adik kami dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Sementara grup yang lain dari SMA yang lain menjawab dengan jawaban yang persis serupa, tapi kemudian dinyatakan benar dan mendapatkan nilai sempurna. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 5. Minus 5 untuk grup. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali, hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Betul. Yang kedua, saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan untuk kemudian meminta maaf dan klarifikasinya. Akui bahwa Anda salah. Iya. Yang ketiga, kami meminta kepada MPR RI untuk memblacklist juri tersebut untuk tidak bisa lagi digunakan. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini presiden buruk dan saya kira apapun alasannya ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini. 3 hal inilah saya kira yang harus segera dilakukan untuk kemudian memberikan klarifikasi kepada publik dan kepada adik kita dari SMA Negeri 1 Pontianak yang telah memberikan jawaban yang benar namun disalahkan. Saya kira institusi MPR harus memberikan reward atau penghargaan yang pantas kepada dia, dan dia harus dijadikan duta 4 pilar kebangsaan tingkat SLTA setidaknya di tingkat Kalimantan Barat. Betul. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini segera mendapatkan hasil, karena bagaimanapun kita harus akui bahwa ada kesalahan yang dilakukan. Dan buat para juri, lu beli katembat sama korek kuping besi, kali conge lo segede-gede gini nih ya, arkulasi nggak jelas, harus cerdas, harus cermat tuh kuping lo ya. Buat MC juga jangan suka cuci tangan. minus 5 oke lo kayak cebong. Bapak Ibu Dewan Juri yang lagi viral, saya cuma mau bilang nih, cotton bud itu murah. Selain murah, isinya juga banyak nih, banyak. Jadi bisa sering-sering dibersihin. Ingat, kalian itu Dewan Juri, bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah biasa nggak mendengar suara rakyat. Beda ya. Cerdas cermat 4 pilar 4 peler kali. Mana ini cerdas cermat?
Masa MC-nya bego, jurinya tolol. Giliran udah viral begini pada tutup akun. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. D4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kan sama tadi. Kita menuju soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Sama kan? Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Wow, nggak boleh kayak gitu juga Dewan Juri ya. Murid-muridnya sudah benar. Regu C tadi jawabannya sudah benar. Hanya yang menjadi masalah ini adalah kuping kalian ya. Kuping para Dewan Juri ini perlu dikorek ya. Makanya beli ke tempat yang banyak dong ya. Bila perlu ke tempat kalian itu harus lebih panjang, yang ukurannya 1/2 meter, biar koreknya itu agak dalam, lalu diputar-putar ya, bila perlu tembus sampai sini. Jelas banget loh tadi kita lihat. Aduh, wajar ya, si muridnya tadi mereka komplain, mereka protes ya, karena mereka merasa jawabannya sama. Ini Dewan Jurinya tidak fokus ya, pikirannya kemana-mana. Jadi mereka sebagai Dewan Juri dalam lomba cerdas cermat, mereka kurang cermat. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri, karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Waduh, ini MC-nya juga goblok ya. Kok bisa bilang itu hanya perasaan adik-adik saja? Kamu tuh yang harus melihat tayangan ulangnya ya. Kalau kamu menyaksikan video saya ini, lain kali jangan bawa acara seperti itu. Dan MC ini sebaiknya nggak usah dipakai untuk acara-acara berikutnya. Karena konyol sekali ya, melakukan kesalahan yang fatal dan blunder. Kamu sebagai MC itu harus netral. Nggak boleh kamu mengambil posisi berpihak di sini. Oh, karena dia adik-adik, karena dia anak-anak, terus kamu menganggap bahwa dia nggak boleh memberikan kritikan, dia nggak boleh komplain, nggak boleh protes. Padahal benar itu. Kalian sebagai host harusnya kalian harus bisa memberikan ketegasan. Kalau itu benar ya benar. Jangan malah kalian sudahlah, kita saksikan saja giliran dari para netizen untuk mereka ya.
Kayak gini nggak boleh dibiarin. Juri di ajang lomba cerdas cermat ini nggak adil banget. Dengan jawaban yang sama, Regu C dapat pengurangan nilai, sedangkan Regu B dapat tambahan nilai. Mohon maaf nih, kalau ajang sebesar ini bisa dicurangi, gimana lomba-lomba di daerah? Kalau permasalahannya artikulasi, kita sebagai pendengar dan penonton bisa mendengar dengan jelas jawabannya. Kalau gitu yang salah siapa? Untuk Regu C, kalian keren banget karena berani ngomong di depan jurinya langsung. Sementara untuk penyelenggara acara ini seharusnya malu dan membatalkan keputusan juri. Hak peserta nggak diberikan secara adil dan jurinya juga tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Menurut kalian gimana? Kalau dilihat-lihat MC juga aneh sih. Kalau udah kayak gini, malu nggak sih? Harusnya malu ya. Sebagai juri itu lebih profesional, apalagi kalian ini kan orang-orang dewasa yang udah berkompeten, udah berpengalaman. Jadi menurut saya harus lebih profesional. Dan terakhir buat ibu-ibu ini nih yang kasih jangan seperti itu, menurut saya nggak ada berhaknya karena ibu juga sudah memaparkan kesalahan bahwa juri tidak bisa mendengar dengan baik. Lantas kenapa jadi murid yang disalahkan karena jawaban yang sebenarnya itu sudah benar hanya karena jurinya tidak bisa menangkap dengan baik? Jadi jurinya berhak gitu ngasih nilai 5 minus 5 loh. Dan jangan salah ya Bapak Ibu, hal kayak gini tuh bisa cukup merusak mental anak-anak dalam berpendapat. Apalagi setiap anak itu punya pembawaan yang berbeda dalam berkomunikasi gitu. Tapi menurut saya pembawaan yang pertama itu udah cukup jelas. Hanya kan sudah dipaparkan, tidak bisa menangkap dengan baik. Juri tidak bisa menangkap dengan baik. Jadi juri nggak berhak untuk ngasih nilai sembarangan. Dan jangan salah, hal seperti ini bisa cukup merusak mental anak-anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pernah kejadian sendiri di salah satu keluarga saya, itu kakak saya pernah menjawab pertanyaan yang benar tapi disalahkan, lalu ketika orang lain menjawab dibenarkan. Itu nggak make sense. Kalau memang pernyataan dari si anak pertama tidak jelas, suruh diulang. Itu lebih bijaksana dan lebih profesional. Jangan ujung-ujungnya malah ngejudge si anak di depan umum. Itu namanya playing victim. Ya, kalian orang profesional, orang yang berkompeten, kalian juga nggak luput dari yang namanya salah dan dosa. Kesalahan nggak luput, nggak bisa yang 100% kalian juga benar, nggak bisa. Buktinya kan udah dipaparin sendiri sama si ibu, tidak bisa menangkap dengan baik dan benar. Nggak ada tuh berhak yang ngasih